Saya, Karen Delano. Fashion stylist adalah profesi saya. Banyak cerita yang sudah saya lalui, baik suka maupun duka. Sebuah proses yang membangun sukses, karena proses tidak dapat diprotes. Inilah cerita saya. Until one day, saya ditelepon sama salah satu bank saya. Hi, Mr. Delano, good morning. And he said that blah 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 blah. We decided to freeze your account. Dan ketika itu benar-benar jatuh miskin dalam satu hari. Dan yang harus dipikirkan adalah bagaimana harus melanjuti hidup. Saya sudah tinggal di sebuah apartemen yang mewah dengan bayarannya bulanannya tuh juga udah besar sekali. Mau nggak mau saya harus berpikir untuk tidak melanjuti dong tinggal di apartemen itu, ya kan? Otak saya tuh dipaksa mau nggak mau harus berpikir cepat. Gimana caranya harus bebas dari semua bayaran-bayaran yang akan menjadi bengkak, yang akan menjadi besar. Salah satunya adalah sewa apartemen. Akhirnya di suatu malam, saya berpikir I really have to leave. Saya harus keluar dari apartemen ini gitu. Dengan cara yang sebenarnya sangat tidak sopan dan nggak masuk akal. Caranya adalah saya packing semua barang-barang yang saya bisa bawa keluar dari apartemen itu, yaitu baju-baju saya dan tas-tas Louis Vuitton saya. Yang dimana sebenarnya semua tas-tas saya tuh udah masih dengan kotak-kotaknya ya. Akhirnya saya bilang, wah saya nggak bisa bawa sofa, saya nggak bisa bawa komputer saya. Akhirnya saya berpikir gini aja deh, daripada saya harus bayar bulanannya, maksudnya bulan terakhirnya, saya tinggalin aja semua barang-barang itu di situ. Ya semua, dari kitchen, dari ruang TV, semua sampai meja makan, chandeliers begitu mewahnya, tempat tidur, spray, wah semua deh. Yang saya bawa hanya baju-baju saya di koper. And I moved to Seattle, Washington. Jadi saya tinggal di Seattle, saya sewa sebuah apartemen satu kamar, dan waktu itu nama daerahnya adalah Redmond, kalau nggak salah, ya Redmond. Saya tinggal di sana, yang dimana apartemennya tuh semuanya di belakang kayak bukit cemara-cemara gitu. Baru masukin barang-barang hari pertama, makan siang, karena saya pun juga punya teman orang bule, orang sana gitu ya. Terus saya bilang sama teman saya si Frank ini, saya bilang, hey, let's go lunch. And he said like, ayo lunch. Nah karena baru pertama kali benar-benar memutuskan tinggal di Seattle kan, jadi kayak ini adjustment yang baru lagi nih buat saya. Makan siang, balik, setelah makan siang masuk ke apartemen itu lagi, saya lihat pintu belakang kebuka, ada cap kaki gitu, orang jalan bekas lumpur. Saya bilang, wah beneran nih masih saya kecurian beberapa barang-barang saya. Beneran, jam Bulgari saya $7,000. Jam saya, parfum saya itu parfum Louis Vuitton lah, apalah semua parfum saya hilang. Tapi lucunya nggak semua tas saya hilang, hanya satu tas laptop ya, tas laptop Louis Vuitton saya hilang,
beserta dengan laptopnya. Akhirnya saya panggil polisi datang, terus polisi bilang, "Do you have insurance buat tempat tinggal kamu?" "No, I do not have it because I just got here. I just moved in." Nah, terus dia bilang, "Oh, oke, paling cuma ya dibantu untuk dicari, but then I know it's not gonna happen. Pasti gak akan ketemu pencuri itu." So I started my new life in Seattle, Washington. It was just a basic life, bener-bener basic life yang nggak punya apa-apa, ya kan? Duit pun juga sangat terbatas gitu ya. Akhirnya saya ngelamar lah, saya harus ngelamar kerja, ya kan? Saya lamar di sini, ngelamar di sini. Akhirnya saya ngelamar di sebuah butik or a fashion brand namanya Banana Republic. Saya bekerja di sana sebagai sales associate dan juga tugas saya harus menjual barang-barang ya baju-baju, celana semua ya Banana Republic. Nah, saya bekerja sebagai sales associate di sana. Prestasi saya sangat luar biasa di Banana Republic itu. Saya menjadi sales associate dengan goal nomor 1, store goal nomor 1. Ya, padahal saya masih bekerja 5-6 bulan. Terjadilah sirik dan iri gitu kan. Karena sales associate kan juga ada orang Amerika itu sendiri, ya kan. Orang-orang kulit putih dan segala macam, mereka sirik, iri kali ya, kayak kok bisa sih Delano bekerja just few months and I reached the goal. Dan ketika itu di saat mereka iri lah, sirik dan segala macam, mereka membuat story bahwa di locker room karyawan tuh dibilang kalau saya mencuri sebuah dompet yang isinya $20, yang dimana dikatakan bahwa saya mencuri $20 tersebut. Nah, waktu saya dipanggil ke ruangan manajer, terus manajer saya bilang, "Kamu ngaku deh, kalau kamu pasti curi $20 itu." Saya bilang, "No." Terus bodyguardnya, wah, ya kan security gede banget badannya, terus diprak gitu kan mejanya supaya saya ngaku. Saya bilang, "No, I did not do that." Maksudnya saya tidak melakukan itu dan saya tidak steal money. Why do I have to do that? Ya kan, buat apa gitu? Karena menurut saya $20, hello. I remember I said, "Hey, you know what, sir? I have this bag, a Louis Vuitton bag. I took this bag every day here, ya kan, di saat saya bekerja. And this is a real Louis Vuitton bag." Jadi lo mikir deh, mungkin nggak ya gue bawa Louis Vuitton bag tapi gue nyuri $20. And I stayed in downtown Seattle. Yang dimana downtown Seattle tuh kayak ceritanya gue tinggalnya di Sudirman gitu loh. Kamar sih memang, tapi kalau udah bilang tinggal di downtown Seattle, pasti udah keren banget tuh gitu. Walaupun saya cuma bayar kamar ya waktu itu. So, terus akhirnya dia bilang, "Oh, oke," katanya gitu kan. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Terus saya bilang, "Hey, you know what? I don't have time. May I leave?" Ya udah, saya keluar aja gitu. Saya keluar dan saya tahu waktu saya keluar dari butiknya Banana Republic, saya nggak mau balik lagi ke sana. And I called my cousin. I said, "Gracio," As panggilannya. "As, gila nih gue di fitnah, mencuri uang lah apa segala macam, gila ya apa segala macam." Terus akhirnya sepupu saya bilang, "Why don't you just come back to New York and have a holiday sometimes? Gak usah mikirin dulu kerjaan, supaya lo bisa mikirin ke depan enaknya gimana." Then I flew back to New York, just mikirnya 1 week, 2 weeks gitu kan. Ternyata beberapa hari kemudian saya dapat telepon dari 2 tempat. Yang pertama Ann Taylor dan yang kedua adalah Neiman Marcus. So Ann Taylor and Neiman Marcus. Neiman Marcus itu adalah sebuah shopping department yang dimana tempat barang-barang mewah lah kayak Chanel, Louis Vuitton, semua ada di sana. Ann Taylor is an individual boutique seperti Banana Republic. Ann Taylor itu punyanya Amerika banget,
Banana Republic juga, cuma kalau Banana Republic tuh sudah go international kemana-mana gitu, ada di seluruh dunia. Kalau Ann Taylor enggak, dia kayaknya demennya cuma di Amerika aja. So, yang pertama Neiman Marcus yang telepon, dia bilang, hey you know what, we would love to have you as a sales associate here and to work with us. Lo bisa dapetin per jamnya segini dan plus ditambah persentasenya. And I was like, oh let me think about it. Dan gak lama kemudian saya dapat telepon dari Ann Taylor, and Ann Taylor say, hey you know what, we love to have you because we got a data that you were a very good sales associate. You meet a nice goal, you did it. And I was like, really? Ya, jadi ternyata mereka bisa mendapatkan data saya bahwa saya pernah menjadi orang yang terbaik di Banana Republic. So, I talked to my cousin and my cousin said, hey you know what, kalau kayak gitu lebih baik lo kerja di Ann Taylor, gak usah ngambil Neiman Marcus walaupun lo dapat presentasenya. Kalau Neiman Marcus kan lo pasti kerjanya akan kerja rodi, karena kenapa? Lo harus bener-bener jualan barang-barang mewah. Tapi kalau di Ann Taylor, itu kan sama kayak Banana Republic dan lo akan lebih di-appreciate di sana karena lo pernah punya data yang begitu luar biasa sebagai sales associate. I said like, oh iya juga ya. And I accept. Saya bilang sama Ann Taylor, you know what, I'm in New York now, I'll be back next week to Seattle and I'm ready to join the team. So they called me Dylan that time. Dylan, yeah, welcome please, we would love to have you here. And I said like, okay. Akhirnya minggu depan saya berangkat lagi, balik lagi ke Seattle. I joined the team, masih di Bellevue Mall, yang dimana mall itu masih satu mall dengan Banana Republic. So Banana Republic tahu kalau saya bekerja di Ann Taylor. Hanya beberapa bulan saya bergabung di Ann Taylor, ya di saat itu, akhirnya mereka membuka sebuah butik baru namanya Ann Taylor The New Concept Store. Dari seluruh states di Amerika, Bellevue pertama kalinya dibangun The New Concept Store-nya Ann Taylor. Dan di saat itu saya langsung diminta sama manajer saya untuk, you are going to a new concept store. And I said like, okay. Artinya adalah title saya menjadi stylist. And they said, you are not anymore a sales associate, but you are a fashion stylist. You are a stylist for Ann Taylor New Concept Store. I was like, okay, that would be great. So, saya terima tawaran baru kerja di Ann Taylor New Concept Store, lebih butik, lebih keren dan segala macam ya. So, I made it lagi. Saya buat sesuatu yang besar lagi buat Ann Taylor. Sales saya besar lagi di sana. Saya dapat tawaran gaji yang lebih besar. Akhirnya ujung-ujungnya nih ya, long short story, saya bisa mencapai menjadi head stylist, lalu jadi store manager. Perkembangan karir saya di Washington ternyata bagus lagi nih. Jadi kan saya udah gagal ya tadi, udah gagal di New York. Hey, you know what? Saya bisa naik lagi gitu di Washington. Sampai mereka katakan bahwa karena lo keren banget, gue bisa kasih kunci store buat lo. Lo tinggal pilih state mana yang lo mau. Namun, sampai pada akhirnya di tahun 2010 sebenarnya, I actually met someone dan pada akhirnya orang inilah yang saya jatuh cinta di saat itu, membuat saya untuk berpikir bahwa apakah Amerika betul-betul akan menjadi masa depan saya. Lalu saya putuskan untuk kembali ke Indonesia di tahun 2011. Yang dimana karir saya lagi bagus-bagusnya tuh di Washington. Saya putuskan untuk kembali ke Indonesia di tahun 2011 dan waktu itu adalah di bulan Agustus 2011.
eh, keputusan yang sangat besar lagi buat saya untuk tidak melanjutkan mimpi di Amerika. Dengan segala keberanian saya pikir I have to go back to Indonesia. Yang padahal sebenarnya waktu saya tinggal di New York dan pernah mengalami tingkat kehidupan di atas, saya sudah pernah pergi ke sebuah lawyer untuk mengajukan asylum case. Gitu. Karena saya berpikir saya mau jadi masyarakat Amerika aja deh. Saya mau tinggal di Amerika aja, tapi mungkin dengan cara asylum. Dan waktu itu sejujurnya sudah bayar lawyer ini $5.000. Ya kan, tapi lawyer ini pun sepertinya punya hati buat saya gitu, karena semua pertanyaan saya atau semua tugas saya untuk menyelesaikan asylum case saya itu tidak pernah saya finish gitu, tidak pernah saya selesaikan. Nah, menurut dari lawyer saya, dia mengatakan bahwa oh kamu nih pasti masih setengah-setengah, hati kamu masih yang nggak bener-bener bahwa kamu mau ada di sini. Nah, sebenarnya membuat saya sangat ragu untuk tidak ada di Amerika benar-benar karena saya punya orang tua dan adik saya gitu di Indonesia. Nah, kembali ke cerita terakhir kenapa saya memutuskan ke Indonesia, ya karena saya berpikir bahwa saya masih punya orang tua. Walaupun saya pernah minta izin sama mereka untuk saya mau di sini aja dan end up to be an American citizen. Tapi sudah diizinkan orang tua, cuma mungkin rencana Tuhan tidak seperti itu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia Agustus 2011, yang dimana saya berpikir bahwa Indonesia lah yang akan benar-benar bisa saya bangun mimpi saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Cinta adalah kepada siapa kita siap untuk patah hati. Kenapa? Karena saya ini cukup menjadi pribadi yang saya juga bisa bilang saya pejuang cinta. Saya ini PC, ya. Saya ini selalu haus dengan perhatian cinta sebenarnya. Banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang bilang kalau saya ini orangnya nggak pernah bisa sendiri, which is true. Saya itu menjunjung tinggi cinta sebenarnya. Relationship is so much important for me because it makes me alive. Bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Getaran cinta itu bisa buat saya menjadi lebih kreatif sebenarnya, lebih berani, lebih bisa bermimpi besar. Jadi sebenarnya makna cinta dalam hidup saya itu besar sekali. Mungkin itu juga ada influence-nya dari kedua orang tua saya ya. Bagaimana mereka berdua saling mencintai dan sampai mereka nafas terakhir mereka pun itu benar-benar ada cinta gitu. Sampai dengan sekarang ini pun sebenarnya kalau dikatakan apakah saya puas, saya nggak puas karena saya itu punya standar kepada siapa orang yang saya harus cintai dan kepada siapa orang yang harus mencintai saya. Mimpi saya itu untuk jadi orang bisa besar atas karir saya, tapi mimpi saya juga besar untuk bersama orang yang tepat untuk hidup bersama saya. Gitu. Karena bahagia itu buat saya adalah hidup dengan cinta. Itu bahagia buat saya. Gak mungkin ada orang di dunia ini yang benar-benar bisa bahagia kalau gak ada cinta. Gak mungkin. Saya belajar ada awal, ada akhir. Ada mulai, ada selesai. Nggak ada yang abadi di dunia ini kan. Ujung-ujungnya kita semua akan pergi juga. Ujung-ujungnya kita nggak akan punya hidup juga. Jadi artinya adalah dengan begitu banyaknya pengalaman relationship saya belajar untuk
tahu what is let it go. What is let it go? Let it go, let it go. Semakin dewasa saya, yang sebentar lagi saya kepala 4, saya punya standar iya, tapi juga I think saya belajar sekali untuk have last expectation. Karena kalau saya nggak siap dengan kepada siapa kita patah hati, pastinya saya akan punya hidup yang tidak menyenangkan. Saya mau menjadi orang yang selalu menyenangkan. Maka dari itu saya harus tahu betul setiap ketemu sama orang yang baru, saya cinta beneran, saya kasih beneran. Cinta buat saya bukan perhitungan, tapi cinta buat saya menghitung detak jantung saya. I deserve to be loved. Saya percaya setiap hari itu, every morning, adalah rutinitas saya. Setiap bangun tidur, saya ngomong sama diri saya sendiri di kaca, di cermin. Saya selalu bilang, Karen Delano, you deserve to be loved. Saya selalu bilang, kamu pantas untuk dicintai, kamu pantas dihargai, kamu pantas memiliki. Yang membuat saya bisa tahu atau saya pantas untuk dicintai diri saya sendiri. I have value, saya punya nilai untuk menjadi manusia yang harus benar-benar dicintai. Saya tahu di saat saya mencintai seberapa besar pengorbanan saya, seberapa besar saya bisa memberikan waktu di sesempit-sempit apapun. Saya tahu bahwa saya bisa melakukan hal yang lebih dan memberikan yang lebih. Ya, mau dicuri uangnya pernah, dirugiin pernah, mau nangis udah pernah. Tapi saya juga belajar ya dari semua itu juga modal pembelajaran hidup sih. Dari situ saya tahu betul begitu banyak karakter orang. Saya pernah dibohongi, makanya saya tahu orang bohong seperti apa. Saya pernah disakitin, dimainin dari belakang, artinya mereka selingkuh lah, ini dan itu, semuanya udah pernah. Kalau ingat itu sih capek banget sebenarnya. Tapi ternyata itu yang membuat saya semakin dewasa, semakin tahu betul perbedaan antara orang mana yang serius dan tidak, orang mana yang benar-benar mau saya atau tidak. Nah, memasuki usia 40 itu adalah waktu saya yang no more kidding. Nggak lagi mensia-siakan waktu hanya untuk memperjuangkan cinta. Dan itu salah satu doa saya sebenarnya untuk yang saya doakan gitu, bahwa this is it. I'm going 40, just couple months, ya kan? Ini adalah waktu saya untuk maunya sama satu orang aja deh. Saya belajar memang tidak ada orang yang sempurna, karena saya tidak sempurna. Walaupun saya tahu bahwa saya bisa mencintai orang dengan sesempurnanya. Tetapi ketidaksempurnaan saya itu yang harus menjadi bahan paling besar dicintai dari seseorang nantinya bersama saya. Saya dipacu dengan keadaan papa yang sakit di rumah sakit, mama yang divonis kanker. Saya dipacu untuk berjuang.